berinovasi, siap berkolaborasi. Ore! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Duit, Dunia Kewirausahaan Kreatif. Kreativitas adalah mata uang tanpa inflasi. Jadi di sini saya selaku host Widya Putri untuk menemani Anda pada sesi podcast kali ini. Di sini juga kedatangan bintang tamu, yaitu owner Daily Gift by Dewe, Mbak Dian Wulandari. Oke, apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Dian, di sini kita sharing-sharing saja kepada teman-teman di sana, karena pasti teman-teman pada bertanya nih, apa sih Daily Gift itu? Gitu kan. Mungkin Mbak Dian bisa jelaskan dulu. Ya, perkenalan dulu ya, saya Dian, ownernya dari Daily Gift by Dewe. Jadi Daily Gift itu adalah usaha yang menjual buket, terus juga snack tower, kemudian juga ada hampers, dan beberapa souvenir, dan ada marker produk dari kita juga, yaitu ada kerajinan dari kawat bulu. Oh, oke. Jadi bisa dijelaskan juga nih di latar belakang Mbak Dian, dan juga kenapa sih bisa memasuki atau berkecimpung di dunia industri buket ini? Oke, jadi awalnya kan usaha ini ada itu dari 2022 ya. Itu setelah saya lulus dari S1. Nah, itu kan saya tuh bimbang nih mau lanjut kuliah, tapi waktu itu pendaftarannya belum ada. Jadi mau kerja nanggung, tapi kalau diem aja di rumah nganggur itu kan bosen ya. Benar. Dan saya tuh suka bikin kerajinan Oh memang. ya. Iya, jadi awalnya bikin kerajinan buat keluarga, teman gitu. Terus mikir, kenapa nggak dijual ya, kan jadi cuan tuh, lumayan nih, produktif gitu kan saat menganggur itu. Jadi akhirnya mulailah saat itu, karena memang ada beberapa orang yang bisa jadi mitra juga untuk bisa dititipin barang gitu. Jadi akhirnya dimulailah dari situ bikin buket. Oh gitu. Udah berapa tahun Mbak? Sebenarnya berdirinya itu 2 tahun, tapi kemarin sempat vakum dulu 1 tahun, jadi baru mulai lagi 5 bulan. Oh gitu. Untuk harga-harganya itu dari berapa sampai berapa, dan juga yang dipajang ini kisarannya harganya berapa? Kalau untuk harganya itu, kalau buket itu mulai dari 25.000 ya. Kan banyak produknya tuh, tapi kalau gantungan kunci gini ada yang mulai dari 5.000. Jadi kalau dari semua produk itu mulainya 5.000. Kalau untuk yang dipajang sendiri, itu yang gantungan kunci yang karakter gini itu harganya 8 ribuan. Oh gitu. Kalau yang ini 90.000 buketnya. Oh iya. Nah, awal mula nih Mbak Dian berkecimpung di dunia buket seperti ini, kan kalau misalkan seperti ini kan harus banyak inovasi kan Mbak ya. Jadi bagaimana, apakah Mbak sebelumnya ikut pelatihan dulu atau otodidak atau ngelihat di sosial media gitu? Awalnya sih otodidak ya, karena kan memang saya ngerasa gini, waktu itu kan banyak keluarga yang ulang tahun, tapi saya kan pengangguran ya, jadi nggak ada uang untuk bisa mengeluarkan lebih gitu loh untuk ngasih kado. Jadi saya pikir kalau nggak bisa lebih di uang, lebih di effort gitu. Oh iya. Jadi saya bikinlah buket gitu kan. Jadi awalnya belajar dari situ, terus ngerasa oh, kayaknya coba-coba deh dijual gitu kan. Iya. Jadi akhirnya coba dijual, ternyata alhamdulillah banyak peminatnya. Tapi saat itu yang banyak itu bukan buketnya, tapi snack towernya. Oh, snack tower. Oh, Iya. ternyata berarti di Mbak Dian sendiri itu nggak hanya jual buket saja? Iya, ada produk-produk lain kayak snack tower, kemudian hampers, souvenir juga bisa. Oh alah, berarti kalau misalkan udah mau hari raya gitu ya, Iya. bisa langsung ke Mbak Dian aja. Bisa banget. Jadi kita tuh kalau mau lebaran, ini sih masih, sebenarnya ini spoiler ya buat tahun depan ya. Iya. Kita menggandeng beberapa UMKM dari Tabalong juga, jadi kita bikin hampers, jadi ngasih ke orang itu bisa produk asli Tabalong gitu. Nggak perlu yang produk-produk kan selama ini snack, yang kayak gitu kan. Sekarang itu kita bisa masukin cemilan-cemilan yang asli dari UMKM Tabalong. Jadi menaikkan UMKM Tabalong juga. Benar. Nah, jadi perihal tantangan nih Mbak Dian. Kalau buket ini kan harus banyak inovasi, kreatif gitu kan, dan juga sekarang itu kan udah banyak pesaingnya. Bagaimana sih, apa sih yang pernah Mbak Dian lalui tantangan tersulit dalam selama adanya buket ini? Kalau tantangan tersulitnya itu pasti bangkit lagi setelah
kemarin sempat mati suri gitu ya. Seri. Kan 1 tahun itu lumayan tuh banyak yang nanya, "Mbak ada ready nggak? Mbak bisa bikin ini nggak?" Gitu kan. Tapi kan kita mau nggak mau menolak kan, Iya. karena memang saat itu lagi melanjutkan pendidikan di luar pulau, Mhm mhm. jadi mau nggak ada yang lanjutin nih, Heeh stop heeh. dulu gitu Heeh kan. heeh heeh. Jadi akhirnya mungkin karena banyak tolakan dari situ, akhirnya mereka mencari yang usaha lain lah gitu kan. Oh, iya. Mereka nyari ke store yang lain Mhm gitu. mhm mhm. Terus dari situ pas buka lagi itu lumayan susah untuk menarik pelanggan lagi. Karena Karena ya iya. mereka mungkin udah ada pilihan lain gitu dan Heeh. nama kita kan sempat redup ya karena kita vakum itu. Jadi akhirnya harus menaikkan nama itu lagi. Itu yang lumayan susah. Oh, benar benar benar. Tapi inovasi apa sih yang Mbak Dian lakukan dengan adanya kemarin kan katanya sempat sulit ya menarik pelanggan. Jadi Iya. inovasi apa supaya pelanggan ini tertarik kepada, apa namanya, yang dijual Mbak Dian ini gitu, Oke. produk Mbak Dian? Sebenarnya dari awal kita buka itu tujuan saya adalah, bikin produk yang bagus tapi dengan Mhm. harga terjangkau. Memang kalau masalah harga akan ada terus yang lebih murah ya. Iya. Cuman kita, di sini memang berusaha untuk terjangkau di kantong mahasiswa Mhm dan di mhm kantong mhm. pelajar. Mhm Karena kan mhm. kita tahu ya Gen Z itu FOMO-an gitu Iya, kan. benar benar. Ya jadi, kalau buket ini rame, Heeh. pasti semuanya pengen buket gitu, Mhm tapi kan mhm. mereka juga ngelihat kantong nih, Mhm "Oh mhm. kayaknya mahal banget nggak bisa beli," gitu Mhm kan. mhm. Jadi akhirnya kita, selalu bikin yang harganya terjangkau gitu, Iya. biar mereka tuh kalau mau ngasih tetap sesuai kantong lah, tapi bagus Iya, gitu. betul betul. Terus kita juga selalu ngikutin tren sih, Mhm. kan trennya nggak cuma di sini ya, mungkin Mhm. kalau di sini belum nyampe, tapi di luar udah mulai tuh gitu kan. Iya. Kita, kalau saya sendiri itu selalu ngikutin tren yang ada di luar. Jadi, ya Hmm. sebenarnya sih untuk mengikuti kefomoan itu ya. Iya, benar benar benar. Jadi nama kita terus ada gitu. Heeh heeh. Jadi sering ngeliat di mana, di TikTok gitu, di TikTok, iya. Soalnya kan TikTok algoritma ya, iya, kalau kita sering lihat itu pasti keluar terus kayak gitu. benar benar Iya. banget. Jadi nih, kemarin juga bener ya katanya menang di event bazar acara Ada Adore Spectapreneur, Spectapreneur iya. gitu. Iya, alhamdulillah kemarin jadi juara bronze, dapat juara bronze, itu kemarin juga masuknya di kategori ide bisnis ya. Mhm. Itu, kita bikin inovasi, salah satu inovasinya ini. Ini Mmm, kan produknya dari kawat bulu ya, kawat bulu itu oh sebenarnya boleh. kalau dilihat, Mhm. itu benar-benar, kawat yang ada bulunya kayak gini dan itu bentuknya cuma lurus. Oh Saya nggak gitu? bawa contohnya sih ya, Heeh. tapi itu cuma lurus, jadi kita bikin sendiri. Ini semua, bentuknya bunga, terus bentuknya seperti itu, dibikin pakai tangan sendiri baru dijadiin buket gitu. Oh, kok Iya. kepikiran, "Ah, kawat aja deh," gitu? Karena sebenarnya alasan sederhananya itu Heeh lagi heeh. tren gitu. Oh, lagi tren. Iya, itu lagi tren. Heeh. Terus, pas dicobain, oh bisa nih gitu kan, terus juga bagus, jadi kita masukin lah. Karena di Iya. Tanjung sendiri juga belum ada saat itu ya. Mhm mhm. Sekarang udah mulai ada beberapa yang mengikuti, tapi alhamdulillah kita masih yang pertama gitu. Wais, luar biasa. Jadi saya mau tanya nih ke Mbak Dian. Mbak Dian bisa nggak sih deskripsikan buket ini dalam satu kata aja? Terus Mmm, kenapa gitu? tulus. Tulus. Karena menurut saya ya, Heeh. kado itu harus dikasih dengan ketulusan gitu. Wah, luar Jadi biasa. saya bikinnya sendiri pun, penuh dengan hati gitu. Jadi Mhm. bikinnya tuh dengan ketulusan, terus kalau hasilnya cantik, kemudian di tangan pelanggan itu nanti pelanggannya senang gitu Heeh kan, heeh. itu bahagianya luar biasa gitu. Wah, luar biasa Karena sekali. tujuannya emang di situ, pengen Daily Gift sendiri itu pengen ada di setiap momen spesial orang-orang gitu, Mmm. terutama pelanggan ya. Iya iya, betul. Karena ketika kita memberikan bagian dari kebahagiaan mereka, Mhm mhm. itu rasanya beda, ada kepuasan tersendiri gitu. Oh gitu, Iya, iya ikut iya, oke seneng oke juga. oke. Tapi untuk kayak pelanggan supaya tahu itu apakah udah ada tempat produksinya atau memang, apa Mhm. namanya, ngejualnya di sosial media atau offline atau online gitu? Untuk saat ini kita promosinya itu gencar ikut event-event Oh, gitu ya, event-event, terus iya iya. sosial media juga Facebook ada, Mhm, kemudian Instagram ada, iya. TikTok ada, karena itu promosi ya kan. Heeh heeh. Kalau untuk store-nya sendiri kita masih gabung Heeh. sama store-nya Nana Cake Mhm di Jangkung, mhm. jadi saya nitip di sana, Mhm 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 gitu. mhm. Iya iya, benar benar benar. Jadi juga tentang kendala pasar nih. Apa Mhm. sih yang sulit banget di era sekarang? Padahal kan era sekarang itu digitalisasi dan teknologi kan, apalagi sosial media, itu mempermudah kita. Tapi banyak kok UMKM-UMKM yang memang
jualannya itu tetap stuck di situ-situ aja gitu? Sebenarnya kalau secara generalnya ya, Nah, eee, kenapa usaha itu sulit berkembang padahal sosial media semudah itu, iya. karena banyak yang nggak ngerti sosial media. Mhm Saya mhm. sendiri pun masih selalu belajar gitu kan, gimana cara bikin, konten yang bagus biar Hmm, FYP iya gitu kan. betul. Terus juga, supaya apa, pembeli itu tuh Mhm, tertarik gitu hanya dengan iya. satu video Mhm atau satu foto produk, mhm. itu tuh pembeli jadi tertarik gitu sama produk kita. Itu Mmm, sih susahnya, jadi kayak masih harus selalu belajar. benar benar benar. Jadi kendalanya di sana ya. Eh, Tapi cara ngatasinnya seperti itu bagaimana tuh kalau Mbak Dian sendiri? Kalau saya sendiri sih biasanya, ngelihat tips and trick yang kayak Mhm. gitu, terus atau ikut Oh pelatihan. Terus iya. juga kan saya, sudah bergabung di kemitraan PLUT ya. Oh gitu? Jadi Iya dari iya. PLUT sendiri pun ada binaannya juga gitu, kadang ada pelatihan juga. Jadi selalu join lah, selalu ikut ya ketika ada Iya pelatihan di PLUT gitu, iya, langsung memasarkan produknya. Oke. betul. Jadi bagaimana juga nih Mbak Dian supaya, produk Mbak Dian ini berkelanjutan setiap tahunnya? Kata Mbak Dian tadi kan musiman tuh kalau Iya buket betul. ini. Terus teknik atau strategi Mbak Dian supaya produk Mbak Dian ini selalu laku gitu, nggak yang kalau musim baru laku gitu. Gimana caranya kalau misalkan tiap minggu pasti ada keluar gitu? Iya betul, itu sering banget ya ditanyain orang-orang, karena Heeh, selama ini orang-orang tuh mikirnya, ya buket buat iya, wisuda, ya kayak gitu-gitu ya, heeh akhirnya heeh jadi heeh. musiman. Padahal kalau kita, pikir lebih jauh Mhm. lagi, ulang tahun yang ulang tahun tiap hari ada, Iya betul. pasti ada, Iya. dan momen spesial itu pasti ada tiap hari. Terus, Mhm acara-acara itu selalu ada tiap hari. mhm Jadi saya tuh, juga promosinya ya, mhm. itu kayak misalnya ada teman yang lagi, akikahan Mhm atau teman mhm yang ada lagi, nikahan gitu, mhm. itu saya kasih buket biar orang-orang tuh kayak ngeliat, "Oh ternyata buket tuh nggak cuman buat wisuda loh, Iya, tapi benar. juga bisa buat, hadiah yang lain dan itu Mhm lebih kekinian, lebih mhm. cantik," Iya, gitu. Jadi gitu sih, gitu. supaya, kita yang menciptakan tren gitu. Kalau Betul. orang-orang supaya orang-orang tuh ikut. Mhm. Betul 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 betul, setuju setuju setuju. Jadi, apa sih sosok atau brand apa yang menginspirasi Mbak Dian agar terus mengembangkan usahanya gitu? Kalau sosok yang spesifik nggak ada ya, Hmm. belum ada, tapi, kita tuh selalu kayak ngelihat biasanya tuh banyak lah sekarang sosial Iya. media gitu kan, Mhm. di sosial media itu banyak banget yang, bikin, terus ada satu yang dia tuh dari bikin di rumah Mhm. sampai jadi gede punya store gitu. Iya, benar benar. Jadi pengen juga kayak gitu. Heeh. Tapi kayak misalkan spesifik sosok siapa yang sering dilihat gitu atau kayak brand Eee, apa gitu yang sangat mungkin menginspirasi banget untuk Mbak Dian selalu mengembangkan usahanya. Karena biasanya gini Mbak Dian, kalau misalkan seseorang itu ya tahu produknya itu musiman, dia kalau misalkan udah nggak musim lagi gitu kan, dia males bikinnya, males mmm. produksi, males memasarkannya gitu. Nah, itu bagaimana? Jadi sebenarnya kalau untuk buket ini kan, bisa termasuk di florist ya. Ya, Nah, benar benar saya benar. sendiri itu dari dulu, dari kecil bahkan, Heeh. itu udah punya cita-cita pengen punya toko bunga sendiri gitu. Oh gitu, Iya, iya jadi iya. ketika saya mengerjakan ini tuh seneng. Heeh heeh Jadi heeh. tiap hari itu kayak, kalau misalnya saya lagi bete atau Mhm lagi nggak mood gitu mhm. kan, itu healing saya ya bikin ini. Iya. Jadi, selalu semangat gitu. Tapi untuk sosok yang menginspirasi itu ada beberapa yang saya kenali cuma lewat TikTok aja sih. Heeh heeh. Nah itu, ada Buket, Land Heeh. di Jogja, Kayak punya Denis itu, yang Denis punya Sriesta itu kan juga kayak iya, dia buket juga kan itu, kayak tapi karangan bunga, lebih ke karangan bunga atau gimana? dia tuh lebih ke, flower yang fresh gitu. Oh iya, Iya, benar benar benar. Berarti yang benar-benar yang enggak, apa ya, plastik gitu? iya. Jadi ya benar-benar bunga yang memang sudah tumbuh terus Mhm, dibikin buket dibikinnya. gitu. Mhm mhm, oke 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 oke. Apa nih yang Mbak Dian lakukan untuk membedakan produk Mbak Dian sama produk orang lain? Jadi ketika misalkan, apa namanya, orang itu mau beli ke Mbak Dian Mhm. atau misalkan ikut bazar Mbak Dian kan, orang udah tahu, "Eh, ini kayaknya punya Mbak Dian deh." Gitu. Yang membedakan pasti pasti ada, kawat bulu ini, karena ini kan produk marker dari kita juga ya. Heeh, Iya, jadi pasti ada itu, dan kita tuh juga oke. biasanya kalau untuk, bazar sendiri tuh, Mhm kita punya
space sendiri gitu. Kita punya Oke. rak sendiri yang Mhm. bikin itu tuh, oh ini daily gift nih gitu. Oh, Jadi bikin siap. ciri khasnya tuh nggak spesifik di produk, tapi kita bikin sesuatu yang menggambarkan daily gift banget gitu. Oh, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tadi sudah kita bincang-bincang, harapannya untuk usaha di bidang buket ini dalam 5 tahun ke depan mungkin harapannya apa tuh, Mbak Dian Kalau sendiri? 5 tahun ke depan ya, Mmm. pasti pengennya punya store sendiri. Amin. Dan saya lihat ada yang saya sebut tadi Buketland itu, dia Mhm, benar-benar yang kalau orang datang mhm. itu bisa pilih dan langsung bikin sendiri, dan orang tuh bisa nunggu dalam 30 menit gitu. Oh, Iya, dan karena orang itu juga bisa bikin juga gitu atau gimana? iya, dianya sendiri itu yang bikinin langsung gitu, dan ada Oh, beberapa tenaga kerja lain oh, juga iya ya. iya 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 Nah, iya. jadi saya tuh ada keinginan kayak gitu. Jadi pelanggan itu tuh kalau mau dadakan Heeh. bisa request. Oh, iya, Kalau bener selama bener. ini kan masih yang kayak mau request harus nunggu dulu Benar, kalau gitu. maunya yang langsung ketika ketika pelanggan mau Iya, request itu sudah bisa dibikinkan ya. iya Semoga betul. tercapai, amin. Amin. Jadi untuk Mbak Dian sendiri nih, terima kasih juga sudah berhadir pada hari ini. Buat teman-teman, kira-kira motivasinya apa nih untuk pelaku usaha pemula yang berkecimpung di dunia buket ini juga? Oke, pasti banyak belajar sih, karena bikin buket itu susah sebenarnya. Heeh, Karena saya sampai sekarang juga masih terus belajar gitu ya. oke. Kita terus belajar, cara bikin yang cantik, Mhm. kemudian bisa, ngikutin tren terus gitu ya. Itu sih, dan jangan patah semangat walaupun sebenarnya banyak banget ya, kayak yang jualan buket tuh banyak gitu Benar, kan. Terus heeh. kadang kita ngelihat, "Kok punya orang lebih cantik ya?" Gitu. Iya. Itu pasti ada perasaannya kayak gitu, tapi, dihadapin aja, karena kalau masalah rezeki itu udah masing-masing gitu. Betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian setelah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih juga para penonton yang sudah setia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video YouTube kita pada hari ini. Mungkin itu saja ya sesi kali Iya, ini. terima kasih. Oke, bye-bye dulu ke kamera. Bye, terima Dadah. kasih.